bernutrisi dan bergizi. Kemudian bikin pedet ataupun bikin sapi pedet itu mudah gemuk lur. Yang berada di depan saya ini adalah salah satu tempat makanannya beserta comborannya yang sudah diberikan. Tinggal dikit buat teman-teman kelas pemula yang baru saja membeli sapi agar tidak kecentet, kemudian juga supaya lebih doyan dengan comboran, kita harus berinisiatif memberikan pakan yang bergizi. Selain dari pakan bergizi, juga harus melatihnya itu dengan cara yang sabar dan mudah. Nanti saya akan perlihatkan dari resep campuran comborannya bersama trik melatihnya yang lebih cepat disukai dari bakalannya. Seperti yang berada di depan saya ini, rahasia yang bisa bikin pedet baru itu lebih doyan dengan comboran basah yang diberikan tadi. Saya perlihatkan, selain bisa bikin lahap makan, juga bernutrisi dan bergizi. Kemudian bikin pedet ataupun bikin sapi pedet itu mudah gemuk lur. Di sini mengandalkan dari jenis tepung juga. Cuma untuk tepung yang kedua ini bahannya terbuat dari gandum ataupun tepung gandum yang sudah diselip. Untuk kualitasnya beserta harganya ini lumayan mahal. Per kilo sekitar Rp6.000 kadang lebih, tergantung dari harga daerah masing-masing, karena setiap daerah soal harga itu berbeda-beda, bervariasi. Cuma untuk di daerah sini mulai dari Rp6.000 per kilonya, sedangkan untuk per sak itu lebih banyak, kalau nggak salah sekitar 200 lebih per sak. Nih jenisnya dari tepung gandum, kandungannya bisa bikin pedetan lebih lahap, disukai, kemudian juga mudah gemuk. Nih, saya ambil buat teman-teman biar lebih paham dengan bahan yang ketiga ataupun bahan yang berikutnya. Untuk bahannya ini hampir sama dari bahan yang ketiga ini, cuma bedanya itu di kegunaannya. Bahan yang saya pegang ini yaitu mengandalkan dari jenis vitamin yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk kegunaannya bisa mempercepat pertumbuhan dari bakalan, pedetan, kemudian juga bisa menguatkan tulangan kaki agar lebih kelihatan tebal, cepat mengembang, kuat, kemudian tidak mudah keropos. Bisa menggunakan jenis dari bahan vitamin ini. Yang digunakan di sini berupa vitamin multipremik dengan kegunaan kurang lebih sekitar 7 manfaat. Cuma yang saya jelaskan, yang saya berikan tadi, yang poin-poin yang penting saja yang diperlukan ataupun dimanfaatkan untuk ternak. Ini seperti ini. Dan untuk kemasannya sendiri ini saya perlihatkan, kalau teman-teman itu tidak percaya dari kegunaan dari vitamin premik ini seperti ini. Adalah salah satu jenis vitamin premik nih, dengan kandungan yang sudah lengkap beserta kegunaannya ada 7. Harga untuk di daerah sini mulai 20.000. Nih, beratnya 1 kilo. Ini pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis ini, menggunakan dari minuman cair ataupun bahan yang sudah mencair seperti ini. Untuk khasiatnya sendiri, selain bisa melahapkan makan comboran, juga bisa meningkatkan rakus jenis pakan hijauan ataupun pakan kering. Biasanya dari kelas bibitan ataupun dari spek pedetan baru dipetot itu juga susah sekali diberi dengan jenis jerami ataupun rumput hijauan. Supaya lebih doyan, supaya lebih rakus, bisa menggunakan jenis yang pertama,
yaitu mengandalkan dari minuman penyedap rasa. Untuk minuman penyedap rasa yang diterapkan di sini ataupun digunakan di sini seperti kemasannya yang saya pegang ini, karena sudah mencair menjadi air, saya perlihatkan dari awalnya yang masih membentuk ataupun yang masih kristal. Ini saya pegang, ini adalah salah satu bahan yang bisa meningkatkan nafsu makan. Bisa digunakan ke semua ternak, dari ternak kalangan bibitan, pedetan, petotan, atau lepas sapi, sampai ke pedetan yang baru beli ataupun sapi yang baru beli. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan penyedap rasa berupa kemasan seperti ini, yaitu mengandalkan dari jenis garam grosok ataupun garam dapur beriodium. Kemasan seperti ini harga relatif terjangkau lor, mulai 1.000 sampai lebih. Ini harganya per kemasan itu 1.000. Dan selain dari resep ramuan yang bisa merakuskan comboran, di sini saya akan memperlihatkan resep pakan yang bisa bikin pedet itu tidak mengalami perutnya buncit, tapi bikin cepat kenyang, mudah gemuk, pertumbuhannya juga semakin berprospek mengembang. Seperti yang berada di depan saya ini, ada dua tempat ataupun dua bahan. Yang pertama ini bahannya di karung, yang kedua bahannya di tong. Yang saya jelaskan terlebih dahulu itu bahannya yang berada di karung. Untuk bahan yang kedua ini itu juga disukai ternak. Selain disukai ternak, dengan biaya juga lebih terjangkau. Tergantung dari kualitasnya lor. Kualitas bagus harga kisaran 3.000. Kualitas kasar harganya itu 1.000, kadang juga 1.500. Karena untuk bahan yang kedua ini mempunyai manfaat yang bisa bikin bakalan ataupun bikin sapi baru itu mudah bagus, dari kualitas daging, dari kualitas prospek itu lebih padat. Nih, seperti ini. Mengandalkan dari tepung bekatul ataupun dedak padi yang lumayan agak kasar. Untuk seperti ini harganya ini sekitar 1.500. Ini bahan yang kedua mengandalkan dari jenis bekatul seperti ini. Dan untuk bahan yang terakhir ini fungsinya juga bagus sekali untuk pedetan, untuk lepas sapi ataupun sapi-sapi baru, karena bisa mempercepat penggemukan dalam waktu yang lebih singkat. Untuk penggemukan juga 3 bulan sudah siap panen kalau rutin menggunakan jenis bahan yang terakhir ini. Dengan biaya harga itu bervariasi lor, mulai 150, 180, 190 sampai ke 200. Untuk kelas pemula bisa menggunakan metode ataupun menggunakan jenis pakan yang harganya itu standar, yaitu 180 ataupun 190. Karena untuk kualitasnya juga sudah bagus sekali untuk perkembangannya, yaitu menggunakan dari pakan jadi fermentasi, jenisnya dari Primavit, produksi dari UD Handoyo Blitar. Seperti ini untuk warnanya berserta bahan yang terakhir. Dan buat teman-teman yang pengen menggunakan kualitas yang lebih maksimal, lebih bagus, bisa menggunakan pakan yang harganya 200 ke atas. Yang saya jelaskan ini harga yang standar, yang bagus ataupun yang cocok untuk kelas pemula saja. Untuk harga yang 200 itu bisa, tapi dengan biaya yang lumayan mahal, biar biaya pakan itu lebih irit, kemudian kita menjualnya itu mempunyai keuntungan banyak dalam proses penggemukan.
bisa menggunakan harga-harga yang standar saja. Pedetan yang lepas sapi tadi untuk pemberian minuman yang saya pegang ini itu lebih mudah, yaitu kita campur dari comburan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama dari tepung gandum, yang kedua dari konsentrat, bekatul, dan vitamin, plus ditambah dengan air ini itu dicampur menjadi satu. Tapi buat teman-teman yang pengen menggunakan resep comburan yang lain selain di kandang sini juga bisa, karena untuk pakan-pakan untuk kelas pedet itu banyak sekali jenis pakannya lur. Ada menggunakan jenis dari ampas tahu, ada juga menggunakan jenis dari ampas gamblong ataupun ampas dari singkong. Karena untuk di daerah sini jenis gamblong itu tidak ada ataupun langka, yang kebanyakan itu memanfaatkan dari ampas tahu. Cuma untuk kali ini dari jenis ampas tahunya juga belum datang. Yang diterapkan yang sering itu juga menggunakan jenis ampas tahu. Seperti itu. Untuk cara pemberiannya ini bisa diaplikasikan, dicampurkan di comburan, juga bisa diaplikasikan di pakanan yang kita berikan. Dari pakanan kering, pakanan hijauan, itu bisa meningkatkan nafsu makan ataupun bisa melahapkan pedet maupun sapi-sapi baru yang belum suka dengan pakanan yang kita berikan. Seperti itu teman-teman untuk perawatannya ataupun cara melatihnya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.